Perkenalkan, nama saya Vera Saadatul Cahyani dengan NIM 22115166. Oke, di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha toko besi dan bangunan. Boleh perkenalkan siapa nama Bapak, apa jenis usaha yang sedang Bapak jalankan, berapa lama usaha itu berjalan, dan bagaimana prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis yang sedang dijalankan. Perkenalkan, nama saya Darmanto. Saya menjalani usaha toko besi dan bangunan. Toko besi ini kurang lebih berjalan sekitar 17 tahun. Nah, selama ini saya dalam melaksanakan kepemimpinan, saya selalu jujur terhadap karyawan maupun pelanggan yang sedang berkutik silih berganti. Nah, selama ini dalam pengkaitan pelanggan, kita selalu memberikan kepercayaan dengan barang atau produk-produk yang kita miliki, kita tawarkan sesuai dengan kualitas dan mutu yang ada. Baik, bagaimana cara Bapak menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Kemudian, apa strategi utama yang Bapak gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Baik, dalam menangani konflik yang muncul dalam tim dan mitra bisnis, terutama dalam tim, biasanya ketidaksinkronan antara karyawan satu dengan yang lainnya menimbulkan konflik, di mana saat pengiriman maupun dalam pelayanan kurang maksimal. Jadi kita cari akar masalahnya, dari permasalahan-permasalahan kita kumpulkan, saya terbuka dengan semuanya. Terus kita dalam menangani masalah duduk bersama, kita sampaikan, terus saya mengambil kebijakan untuk karyawan saya. Dengan konflik dengan mitra atau pelanggan itu biasanya kita cari ke titik pahamnya dulu, baru kita selesaikan masalahnya. Apakah salahnya itu di kami atau memang ada miskomunikasi dari pelanggan, karena pelanggan semuanya itu tidak berjalan seperti apa adanya atau seperti yang baik-baik saja. Kadang ada pelanggan yang memang usil. Kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada keberlangsungan bisnis? Dalam situasi kritis seperti kenaikan harga bahan baku, saya mengumpulkan data pasar atau harga-harga sekitarnya, karena toko besi juga usaha yang banyak persaingannya. Nah, dengan mengambil kesimpulan memperbandingkan harga-harga yang sekitarnya, terus saya putuskan untuk mengambil tengah dari kenaikan harga tersebut, sehingga bisa tetap bersaing dengan lingkungan dan mencari distributor-distributor yang lebih kompetitif dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih ada keuntungan. Bagaimana Bapak memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan ini? Saya menggunakan jadwal kerja yang jelas dan membagi tanggung jawab berdasarkan keahlian antara satu karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Bapak gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Saya menggunakan laporan stok opnam barang setiap hari, mingguan maupun bulanan. Data itu membantu keberlangsungan bisnis yang saya jalankan lebih efektif dan lebih terpantau, menguntungkan atau ada kerugian. Kemudian, apa bentuk reward yang Bapak berikan kepada karyawan, dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka dalam bekerja? Saya memberikan bonus kinerja seperti insentif atau saat
pencapaian target penjualan yang tercapai serta memberi penghargaan berupa hadiah kecil kepada karyawan yang telah memberikan dedikasi dalam melaksanakan kegiatan atau bekerja di toko saya, agar karyawan merasa nyaman dan dihargai serta mempunyai motivasi ke depan lebih baik. Kemudian bagaimana cara Bapak menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan akan dapat terjadi secara keseluruhan ini? Ketika terjadi kesalahan, pertama-tama saya akan mengevaluasi penyebab dari persoalan atau permasalahan itu. Jika terjadi pelanggaran serius seperti memanipulasi stok barang maupun penjualan barang yang tidak dimasukkan dengan nota, saya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perusahaan yang sudah saya sampaikan di awal dan memberikan pendekatan kedisiplinan kepada karyawan. Kemudian bagaimana Bapak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis yang sedang dijalankan? Visi saya dalam mengelola toko yang selama ini saya kelola, yaitu pelanggan adalah raja yang wajib kita layani semaksimal mungkin agar tidak kecewa kembali keesokan harinya untuk berbelanja kembali, sehingga kita dapat rezeki, bisa toko bertahan, karyawan bisa mendapat gaji atau upah yang layak, sehingga keberlangsungan toko itu tetap eksis. Kemudian apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dari kegagalan dalam berbisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Saya pernah mengalami namanya pembelian yang terhutang. Jadi waktu itu pelanggan menjanjikan 1 minggu untuk dibayar, ternyata sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan nominalnya tidak sedikit, akhirnya mempengaruhi toko yang menjadikan toko itu turun omsetnya karena barang yang seharusnya saya belanjakan uangnya di bawah pelanggan. Nah, dengan kegagalan itu saya lebih selektif dengan pelanggan yang menjanjikan akan bayar bulanan. Baik. Nah, kemudian apa nih saran Bapak untuk mahasiswa seperti saya yang ingin memulai bisnis khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Saya menyarankan untuk memulai dari hal yang kecil, karena bisnis itu yang menguntungkan bukan berarti bisnis yang besar. Bisnis yang kecil kadang banyak menguntungkan, lebih bisa untuk berlangsungan kehidupan dan lebih bertahan dengan ekonomi sekitar. Terus tetap semangat, tetap gigih, jangan menyerah, jangan menjadikan penghalang modal yang tidak dipunyai, karena berbisnis itu mungkin dengan mitra kita bisa bareng-bareng mencari keuntungan. Kepemimpinan yang baik dimulai dengan memberikan contoh positif kepada tim atau organisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. Terima kasih untuk waktunya atas pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Darmanto, sudah menjawab semua pertanyaan saya. Terima kasih banyak untuk sudah diluangkan. Terima kasih juga untuk sarannya yang diberikan untuk seorang mahasiswa yang ingin memulai bisnis.